Halo sahabat Cican, kembali lagi bersama Cican Official. Kali ini, Cican akan bercerita mengenai sebuah film yang bergenre drama, romance, family, dan juga fantasi. Film ini dirilis tahun 2012 di Thailand. Film yang disutradarai oleh Gina Kim, yang dibuat oleh George Huang, dibintangi oleh Michelle Yeoh, Henry Lau, dan Shin Han. Film ini bercerita mengenai idealisme membunuhmu. Ketika idealisme tinggi dan enggan menerima kenyataan bahwa selera masyarakat berubah berakibat dengan kebangkrutan. Yuk sama-sama kita simak dalam Cican Official. Let's go! Untuk menemani makan siang ataupun makan malam kita semua di Cican Official. Film ini dimulai dengan cerita Hao adalah mantan chef terkenal di Cina pada masanya, namun ia menelan kekecewaan dan membenci kenyataan bahwa selera masyarakat modern berubah menjadi tidak menghargai masakan tradisional. Hao memiliki seorang cucu dari anak laki-lakinya yang bernama Mark. Mark sangat suka dengan masakan Chinese dan juga olahan yang dibuat oleh kakeknya, sehingga dalam keseharian Mark membantu kakeknya di restoran untuk menyajikan menu restoran tersebut. Di Singapura, Hao mendirikan sebuah restoran tradisional Cina dan ia memiliki resep rahasia yang sangat melegenda. Namun, restoran miliknya tidak mendapat banyak pelanggan karena Hao menolak pelanggan yang hanya mengobrol di restoran dan menolak permintaan khusus pelanggan, misalnya menginginkan daging tanpa lemak, dan terus mempertahankan sifat perfeksionisnya. Akibatnya, sulit bagi restoran miliknya bertahan di tengah persaingan di Singapura. Restoran itu terancam bangkrut karena tidak dapat membayar uang sewa gedung. Suatu hari, datanglah sahabat Hao yang ingin memesan makanan di restoran miliknya. Hao dengan semangat dibantu oleh Mark menyajikan masakan yang dipesan oleh sahabatnya tersebut. Setelah masakan itu jadi, Tuan Hao meminta Miss Wang untuk menyajikan makanan tersebut kepada sahabatnya. Sahabatnya memakan masakan Tuan Hao dengan sangat nikmat. Namun, sahabatnya meminta untuk bertemu langsung dengan Tuan Hao untuk menjelaskan mengenai pembayaran cicilan kontrakan restoran yang belum dibayar oleh Tuan Hao. Serta dia juga mengatakan bahwa Mark sangat berpotensi untuk meneruskan usahanya dan melunasi cicilan restoran tersebut. Namun, Tuan Hao tidak menginginkan Mark menjadi chef seperti dirinya. Sehingga sahabatnya memberi waktu 2 minggu untuk melunasinya. Tuan Hao merasa stres dan juga tidak kuat menerima itu sehingga jatuh pingsan. Tuan Hao dilarikan ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Mark yang telah mengetahui restoran kakeknya akan bangkrut berusaha membantu kakeknya. Namun Tuan Hao meminta kepada Mark untuk fokus dalam studinya, sehingga Mark juga tidak bisa dengan leluasa untuk membantu kakeknya di bidang masakan. Mark merasa putus asa, namun tanpa sengaja dia melihat acara di televisi di mana di situ juga ada chef yang sangat dikaguminya sejak kecil, yaitu David Chang, yang mengadakan kompetisi untuk memperebutkan uang $1 juta di Shanghai. Mark sangat ingin mengikuti kompetisi tersebut. Dibantu Miss Wang, dia diberi uang untuk pergi ke Shanghai. Uang itu adalah uang pendidikan yang disiapkan oleh kakek Hao untuk dia kuliah nanti. Mark menuju Shanghai dengan sangat optimis untuk mengikuti kompetisi memasak tersebut. Di Shanghai, Mark terlebih dahulu jalan-jalan di kota tersebut untuk mencicipi beberapa makanan tradisional. Namun, dia juga lupa
bahwa tujuan awalnya adalah mengikuti kompetisi tersebut. Di sebuah TV disiarkan bahwa kompetisi tersebut sudah dimulai, sehingga dia berlari menuju gedung tempat kompetisi tersebut dilaksanakan. Setelah sampai, ternyata Mark tidak memiliki nomor anggota peserta, sehingga dia bingung untuk mengikuti acara. Namun, panitia memanggil seorang nama yang tidak hadir, sehingga Mark mengaku itu adalah dia. Mark dipersilakan mengganti baju dan mengikuti kompetisi. Namun, ada kesalahan teknis di kompor milik Mark, di mana apinya tidak mau menyala. Mark berusaha untuk mencari bagaimana caranya, sehingga dia mendapatkan ide untuk membakar beberapa kertas supaya bisa menyediakan olahan telur yang disuruh oleh Master Chef. Mark menyiapkan dengan bagus, dengan hasil yang sangat sempurna, sehingga dia lolos ke tahap selanjutnya. Mark menelepon Miss Wang untuk mengatakan bahwa dia lolos ke tahap selanjutnya. Namun, Miss Wang mengatakan bahwa kakek Mark dalam keadaan yang kritis. Di tantangan kedua, Mark dipertemukan dengan kontestan lainnya dari beberapa negara untuk membuat satu hidangan dalam bentuk tim, yaitu anggotanya adalah Kaori, Park, dan juga Shane. Antara Kaori dan Shane memiliki ketidakcocokan dari awal pertemuan. Tantangan di tahap ini yaitu mengolah daging babi. Shane yang sangat handal dalam mengolah daging itu sangat semangat dalam menyajikannya, dibantu oleh Kaori walaupun mereka berdua tidaklah akur. Kaori ingin menambahkan saus dalam masakan tersebut, namun Mark merasa makanan itu sudah sempurna. Namun Kaori merasa itu belum sempurna sehingga ingin menuangkan saus lagi. Mark menahan saus tersebut dengan tangannya. Mark mengalami luka bakar di tangannya yang tidak begitu serius. Kaori merasa hal ini akan merugikan kelompoknya. Namun Mark sangat optimis bahwa daging buatan mereka itu sangatlah sempurna. Ketika dicicipi oleh juri, ternyata benar. Masakan yang mereka buat sangat perfect, sehingga tim dari Mark dan kawan-kawan lolos ke tahap selanjutnya. Mark, Kaori, Park, dan Shane merasa senang sekali karena mereka bisa lolos ke tahap selanjutnya. Setelah selesai acara, Mark mengolah sisa-sisa makanan di audisi tersebut untuk dibagikan ke kru. Itu dilihat oleh Julia dan Mark menawarkan untuk Julia menerima masakan yang dia buat. Julia menerimanya dan mencicipi masakan yang dibuat oleh Mark. Julia kembali ke masa lalu karena dia teringat dengan masakan yang dibuat oleh seorang chef waktu dia berada di Singapura. Di Singapura, dia mencoba mencari chef yang bisa diajaknya untuk berkompetisi dalam ajang pencarian bakat. Dia bertemu dengan David. David merupakan seorang orang tua tunggal dari anak kecil yang mampu mengolah makanan dari apa yang dikasih oleh anaknya. Julia juga mencoba masakan David sehingga terkesan dengan masakan tersebut. Julia merasa ragu dengan kondisi ini karena ada kemiripan dengan Mark dan juga David, sehingga Julia meminta rekannya untuk mencari tahu biodata Mark tersebut. Di rumah sakit, Tuan Hao memarahi para pekerja masakan. Namun, Miss Wang memanggil Tuan Hao karena Mark menelpon. Tuan Hao sangat senang dan menerima teleponnya. Dia bertanya mengenai kegiatan Mark. Mark berbicara kepada kakeknya bahwa dia melakukan studi kampus. Hari berikutnya, Mark melanjutkan persaingannya untuk merebut uang $1 juta. Pada tantangan ketiga ini, mereka diberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak
untuk membuat masakan yang sangat lezat dan memiliki cita rasanya sendiri. Mart serta para rekan-rekannya merasa bahagia sekali. Namun, dalam tim Mart, antara Kaori dan juga Sein memiliki ketidakcocokan, sehingga mereka saling tidak akur dalam menentukan masakan apa yang akan dibuat. Kaori dan juga Sein dengan sendiri-sendiri mengambil uang untuk membuat masakannya sendiri pula. Sedangkan Park mengambil uang tersebut untuk membelanjakan keperluannya sendiri. Mart melihat situasi itu sehingga dia mengambil uangnya untuk kembali lagi ke Singapura. Di bandara, Mart menguatkan dirinya bahwa keputusan yang dia ambil itu adalah benar. Namun, dia melihat David Chang di televisi cerita mengenai kehidupannya. Mart di sini merasa cerita David Chang memiliki kesamaan dengan cerita dirinya yang sama-sama hidup di dapur kakek. Mart kembali ke kompetisi tersebut dan bergabung dengan teman-temannya. Namun, kesalahan terjadi pada Sein dan juga Kaori. Mereka masih belum bisa menerima bahwa masakan mereka memiliki kekurangan, terutama Kaori, sehingga terjadi perdebatan. Kaori dan Sein terus berpendapat bahwa masakan mereka adalah masakan yang paling enak. Masakan Kaori yang harus tampil terlebih dahulu. Namun Sein juga membantah masakan dia yang paling enak. Namun tanpa mereka ketahui, kompor meledak sehingga hancur semua masakan yang telah mereka buat. Petugas keamanan langsung memadamkan api yang menyebabkan masakan Sein dan Kaori hancur. Di saat itu, tanpa diduga, Park datang dengan membawa barang. Kaori yang merasa senang, namun kesenangan itu sebentar karena yang dibawa oleh Park merupakan fashion, yaitu sepatu dan juga pakaian. Park bilang kepada Kaori yang akan dibuat adalah bibimbap. Kaori merasa kaget dan tertawa. Namun, Mart mencoba meyakinkan anggotanya untuk membuatnya. Park mengeluarkan resep rahasianya, namun ketika dicoba, semua rekannya muntah. Termasuk juga Park merasa tidak enak dengan yang dibawanya. Namun, berbeda dengan Mart. Mart terbayang dengan aneka macam makanan yang bisa dicampurkan sehingga membuat saus ataupun perpaduan rasa dalam makanan yang akan disajikan itu menjadi lebih bagus karena yang akan mereka buat adalah sajian untuk raja. Pertandingan ini pun selesai dan juri mulai mencicipi masakan dari beberapa regu. Regu pertama menjelaskan makanannya dengan sangat optimis. Ketika juri mencicipi masakan dari anggota Mart, juri kebingungan dengan masakan yang dibuatnya karena itu masakan tradisional. Namun, ketika dicoba satu persatu oleh juri, masakan yang dibuat mereka memiliki cita rasa yang unik. Juri sangat bangga dan kagum dengan masakan yang dibuat oleh mereka dan bertanya kenapa dia bisa memasak seperti ini. Lalu Mart menjawab, ini merupakan harmoni dalam memasak. Juri merasa kagum dan akhirnya kelompok mereka pun mendapat nilai yang bagus. Singkat cerita, didapatkanlah dua kelompok yang maju ke dalam babak selanjutnya. Namun, juri hanya memilih satu, yaitu kelompok yang menggunakan dana terkecil dan masakan terenak. Mart memberikan sisa uangnya kepada juri, sehingga kelompok dialah yang menang dan masuk ke babak selanjutnya. Mart dan kawan-kawan sangat bahagia dengan prestasi yang dia dapat. Kan harinya, Mart pergi ke pasar tradisional. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan David Chang. David bertanya, apa tujuan kamu? Ternyata Mart ingin mencari obat luka bakar di tangannya. David memberikan kunyit untuk mengobati. Singkat cerita, masuklah di babak terakhir. Mart dan teman-teman bersaing untuk memperebutkan kemenangan. Dia bisa bertarung dengan David Chang.
Mereka membuat menu andalan masing-masing. Park, Sam, Kinori, dan juga Mart. Mart berpikir apa yang harus dia buat. Dia teringat masa kecilnya di mana ayahnya membuatkan sebuah makanan dan itu sangatlah enak dan terkesan kekeluargaan yang sangat kuat. Mart mulai membuat makanan tersebut dengan cita rasa yang hampir sama dengan yang dibuat oleh ayahnya. Cerita, pertandingan pun selesai. Juri, yaitu Julia yang bertindak sebagai produser, mulai mencicipi hasil dari yang mereka buat. Park membuat mie dengan campuran sirup. Lalu lanjut ke Sen. Sen membuat mie dengan lezatnya, namun ada kesalahan, ada rambut di mie tersebut, dan itu merupakan nilai negatif untuk Sen. Yang ketiga, Julia menilai masakan Cory. Cory sangat optimis, namun karena optimisnya, dia lupa menaruh sumpit di mangkok mie tersebut, sehingga itu juga merupakan hal negatif. Yang terakhir, Julia mencoba masakan yang dibuat oleh Mart. Julia sangat optimis bahwa Mart lah yang menjadi pemenangnya. Ternyata, ketika penentuan siapa pemenang, Mart berhasil menjadi juara. Para penonton pun bersorak. Julia keluar dari panggung dan menerima telepon dari sahabatnya yang mencari biodata Mart. Ternyata, Mart yang memakai nama samar Dimitri ketahuan karena Dimitri berada di lokasi tempat dicari kawannya tersebut. Julia kembali ke masa lalu yang mengingat David diusir oleh ayahnya karena David ingin mengikuti perlombaan memasak dan menjadi koki profesional. Singkat cerita, David pun menjadi koki profesional. Sang ayah tidak merasa bangga dengan prestasi yang didapat oleh David, sedangkan Mart merasa bangga ayahnya tampil di TV. Mart juga mencoba yang dilakukan oleh ayahnya yang membuat kecelakaan. Dapur kakek Howe itu meledak dan menyebabkan kebakaran kecil dalam kondisi yang kritis, sehingga kakek Howe menelpon Julia supaya David pulang. Namun David dalam kondisi yang lagi live itu tidak bisa. Julia ingin memperbaiki hubungan antara anak dan ayah tersebut, sehingga Julia menemui Tuan Howe atau kakek Howe. Namun Julia diusir oleh kakek Howe. Kakek Howe melihat Mart di televisi karena dia memenangkan kejuaraan ini. Mrs. Wang melihat itu dan langsung melempar televisi dengan cangkir, namun tidak bisa mematikan TV tersebut. Julia kembali berbicara dengan Tuan Howe. Tuan Howe tidak menerima penjelasan dari Julia dan kembali mengusir Julia. Lalu Julia menemui Mart dan menceritakan kronologis kejadian di masa lampau. Mart menelpon kakeknya karena tidak percaya bahwa kakeknya lah yang memisahkan dia dengan ayahnya. Singkat cerita, bertemulah Mart dengan David dalam satu area pertandingan untuk memperebutkan kejuaraan ini dan memenangkan hadiah $1 juta yang dijanjikan. Pertandingan ini pun dimulai. Mart dan David sama-sama memiliki kemampuan dalam mengolah makanan. Namun ketika David melihat Mart mengolah, tangan David tiba-tiba terluka dan itu membuat kaget para penonton. Di akhir cerita, David mempersilahkan juri untuk mencicipi makanannya. Dan David menceritakan bahwa makanan yang disajikan merupakan hadiah ulang tahun 15 kali untuk putranya tercinta yang sudah pergi. Sedangkan David tidak tahu bahwa Mart lah anak yang dikiranya sudah meninggal. Mart memberikan makanan yang dia buat kepada David dengan cara berlutut. David pun heran. Saat itu, Tuan Howe atau kakek Howe datang dan memberikan pernyataan bahwa dia meminta maaf karena telah memisahkan antara ayah dan anak karena keegoisannya.
Mark pun terharu dan sedih dan serta bangga karena lawannya ternyata anak kandungnya. David merasa bahagia karena bisa bertemu kembali dengan anak yang sudah dikiranya meninggal. Kakek Howe berpelukan dengan David dan juga Mark. Keluarga ini pun bersatu, keluarga Master Chef.